input sama display tuh. Belum lah. Join. Mati. Bang, karena laptopku. Udah nih, mari kok mak weh. Itu mau baru masuk yang sih. Wih. Ini mata laptop Saya kan tidak Ji. Nanti. Gimana anunya? Sudah nih kita weh. Ketika nih. On cam. Aku yang aja dulu di materi udah zoom nanti ya. Aku di HP. Cantiknya. Oh my god, cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan materi emosi dan suasana hati. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Rika Rizky Maharani, terus Rani Nurhaliza Tendresa, Alia Mustika, Jenny Maharani Tulhayat, Rizda Putri Mandasari, dan Mukarramah. Oke, next. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri pertama membawakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi emosi dan suasana hati. Sebelumnya, kita harus mengetahui afeksi itu apa dan emosi itu apa. Afeksi adalah istilah umum yang mencakup spektrum yang luas perasaan yang dialami seseorang, termasuk emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan kuat yang diarahkan pada sesuatu atau seseorang. Suasana hati adalah perasaan yang kurang intens daripada emosi dan sering terjadi tanpa peristiwa tertentu sebagai stimulus. Next. Emosi dasar. Pada dasarnya ada lusinan emosi, termasuk marah, jijik, gembira, cemburu, takut, kecewa, tidak setuju, malu, bahagia, benci, berharap, cinta, bangga, terkejut, dan sedih. Berbagai peneliti telah mencoba membatasi emosi pada tatanan dasar atau fundamental. Namun, beberapa peneliti berpendapat bahwa tidak masuk akal untuk membatasi emosi pada urutan dasar, karena bahkan emosi yang jarang dialami seperti kejutan memiliki efek yang kuat pada seseorang. Next. Menurut Greenberg dan Baron, dalam buku Dano dan Bahari tahun 2022 halaman 69 ada 4 dasar emosi. Yang pertama, emosi selalu memiliki objek. Yang kedua, ada 6 kategori emosi: kemarahan, ketakutan, kegembiraan, cinta, kesedihan, dan kejutan. Yang ketiga, ekspresi emosi bersifat universal. Yang keempat, budaya menentukan bagaimana dan kapan orang mengekspresikan perasaan mereka. Next. Suasana hati dasar. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan emosi adalah dengan menentukan apakah emosi tersebut positif atau negatif. Ketika kita membagi emosi ke dalam kategori positif dan negatif, mereka menjadi suasana hati, karena kita sekarang melihatnya lebih luas daripada mengisolasi emosi tertentu. Dengan demikian, kita dapat menganggap pengaruh positif sebagai ukuran suasana hati, terdiri dari emosi positif seperti kewaspadaan, kegembiraan di tingkat tinggi, ketenangan, relaksasi, dan kedamaian di tingkat terendah. Efek negatif adalah ukuran suasana hati yang terdiri dari ketegangan, kegugupan, dan stres pada tingkat tertinggi, dan kebosanan, depresi, dan kelesuan pada tingkat terendah. Pengaruh positif dan pengaruh negatif adalah keadaan pikiran. Next. Fungsi emosi. Rasionalitas dan emosi saling bertentangan, dan ketika seseorang menunjukkan emosi, mereka mungkin bertindak tidak rasional. Penelitian menunjukkan bahwa emosi sangat penting untuk pemikiran rasional. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk merasakan emosinya agar rasional.
Emosi memberikan informasi penting, terutama bagaimana seorang memahami dunia di sekitarnya. Emosi juga dapat memotivasi seseorang untuk berperilaku etis. Next. Berikut 7 fungsi emosi, yaitu yang pertama menimbulkan respon otomatis sebagai persiapan menghadapi krisis. Yang kedua, menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. Yang ketiga, memotivasi tindakan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan tertentu. 4, mengkomunikasikan semua niat pada orang. Yang kelima, meningkatkan ikatan sosial. Yang keenam, mempengaruhi emosi dan evaluasi. Yang ketujuh, meningkatkan daya ingat pada memori tertentu. Next. Sumber emosi dan suasana hati. Sumber emosi dan suasana hati ada 9. Yang pertama, kepribadian. Yang kedua, cuaca. Ketiga, stres. Keempat, kita sosial. Kelima, tidur. Keenam, olahraga. 7, usia. Ke-8, gendak. 9, hari dalam seminggu. Dan waktu dalam sehari. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri selanjutnya membacakan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu emosi pekerja. Emosi pekerja merupakan aspek yang kritikal dalam bidang psikologi industri, gelagat organisasi, kualitatif perhikmatan, keseimbangan kerja, dan luapan emosi kerja. Emosi pekerja mengandungi 2 elemen yang penting, yaitu emosi tersurat dan emosi tersirat. Konsep emosi pekerja muncul dari studi atas pekerjaan jasa. Dalam pekerjaan jasa sangat penting untuk menampilkan sikap ceria, ramah, dan tersenyum. Karyawan harus menampilkan emosi yang sebenarnya berbeda dengan emosi yang dialaminya. Perbedaan ini adalah disonansi emosional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya saya persilahkan pemateri berikutnya untuk memaparkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif adalah sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa di tempat kerja menyebabkan reaksi-reaksi emosional di bagian karyawan yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku di tempat kerja. Teori peristiwa afektif adalah teori yang melihat bagaimana emosi dan suasana hati mempengaruhi kepuasan kerja kita. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya saya persilahkan pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu poin kecerdasan emosional. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, definisi kecerdasan emosional. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosionalnya secara cerdas, mendukung kecukupan emosi dan ekspresinya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Daniel Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosional bukan tentang membiarkan perasaan memerintah, tetapi tentang mengendalikan perasaan agar diungkapkan secara tepat dan efektif. Next. Dan poin yang kedua yaitu unsur kecerdasan emosional. Di sini ada beberapa unsur. Yang pertama, mengenali emosi sendiri. Yang kedua, mengelola emosi. Dan yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Oke, selanjutnya. Di poin yang ketiga yaitu pengaruh kecerdasan emosional terhadap menemukan dalam penelitiannya bahwa kecerdasan emosional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap stres kerja. Karena semakin tinggi kecerdasan emosional, semakin sedikit stres di tempat kerja. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya tadi. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri berikutnya.
Baik, saya akan melanjutkan untuk materi terakhir, yaitu pengaturan emosi. Pengaturan emosi adalah tentang mengenali dan mengubah emosi yang dialami. Untuk mengatur emosi adalah dengan mengekspresikan emosi. Penelitian menunjukkan bahwa mengekspresikan emosi secara terbuka, alih-alih membiarkannya menumpuk di hati dan pikiran, dapat membantu orang. Ingatlah untuk berhati-hati saat mengungkapkan perasaan Anda, karena ekspresi kekecewaan secara langsung dapat menyakiti orang lain. Mengekspresikan emosi dapat membantu pembicara merasa lebih baik, tetapi itu sangat tergantung pada bagaimana pendengar merespon. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Itulah tadi materi dari kelompok kami, kelompok 4, tentang emosi pekerja. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand ataupun mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Sekali kalau premium 55 satu hari. Iya, 1 kali Zoom. Apa? Mahal, 1 juta. Bagaimana cara agar bisa mengendalikan emosi yang kuat? Karena aku kasih naik kecerahannya. Sabar kekuatan dulu. Bagaimana cara mengelola emosi guna meningkatkan mutu kinerja dalam perusahaan? Saya mau bertanya. Baik, saya persilahkan Saudari Rizka untuk memberikan pertanyaannya. Cara melampiaskannya itu bisa dengan cara menangis atau gimana? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana dan sejauh mana peran penting kecerdasan emosional dalam menunjang keberhasilan seseorang? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami simpan dulu. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, saya persilahkan Saudari Lili Apriani untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Lili Apriani. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya, bagaimana emosi ini bisa mempengaruhi kualitas seseorang dalam mengambil keputusan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi pertanyaan untuk sesi tanya jawab pertama. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Yang kukirim, Pak. Itu mau. Dari itu. Itu mau. Jika tidak ada pertanyaan lagi, izinkan kami untuk berdiskusi sementara untuk mencari. Ingin bertanya. Oh iya, saya persilahkan Saudari Nurnida Nazia untuk memberikan pertanyaannya. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nurnida Naziha, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengelola emosi guna peningkatan mutu kinerja dalam suatu perusahaan? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Nurnidah. Satu lagi sebelum kami berdiskusi untuk mencari jawaban, apakah masih ada bertanya? Oke, saya persilahkan Saudari Milu untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nilo Anggreni, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya, bagaimana cara mengontrol emosi pada saat kita dalam forum, misalnya emosi marah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin sebentar untuk berdiskusi dalam mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Jawab pertanyaanku. Ngomong apa? Label. Kenapa tunduk, Kak? Mana? Label. Kita tadi lupa aja ya. Baik, setelah hasil diskusi dari kelompok kami, pertanyaan pertama yang akan kami jawab yaitu pertanyaan dari Saudari Nilu Anggraini yang akan dijawab oleh teman saya yaitu Rizda Putri Mandasari. Saya persilahkan. Baik, pertanyaannya bagaimana cara mengontrol emosi pada saat di suatu forum, contoh emosi marah, yaitu kenali penyebab munculnya rasa marah. Sifat pemarah kerap dipicu oleh pengalaman masa kecil. Jika saat anak-anak, Anda kerap melihat keluarga atau teman berteriak, berkelahi satu sama lain, atau bahkan melempar barang-barang, dapat muncul pemikiran bahwa hal tersebut merupakan cara yang normal untuk meluapkan amarah. Terjadinya trauma dan tingkat stres yang tinggi juga dapat memunculkan sifat pemarah agar dapat mengekspresikan kemarahan dengan cara yang lebih positif. Anda perlu benar-benar mengenali perasaan diri sendiri. Yang kedua, waspadai tanda-tanda serta pemicu amarah. Rasa marah kerap muncul secara tiba-tiba, namun tahukah Anda tanpa disadari, itulah sebenarnya akan memunculkan tanda-tanda emosi. Contoh tanda emosi yang dikeluarkan tubuh, misalnya jantung yang berdetak lebih kencang dan napas lebih cepat. Ketiga, pelajari cara untuk menenangkan diri. Setelah mengenali tanda-tanda yang muncul, cara mengendalikan emosi selanjutnya adalah dengan melakukan langkah-langkah untuk menenangkan diri. Dengan begitu, Anda dapat mencegah emosi keluar secara tidak terkontrol. Itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah Saudari Nilu menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizka Wardani yang akan dijawab oleh teman kelompok saya yaitu Alia Mustika. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizka Wardani, yaitu bagaimana dan sejauh mana peran penting kecerdasan emosional dalam menunjang keberhasilan seseorang. Jawabannya yaitu seseorang dengan kecerdasan emosional yang baik akan mampu mengenali, menggunakan, memahami, dan mengelola emosinya secara positif sehingga dapat mengurangi rasa stresnya, berkomunikasi secara efektif, berempati dengan orang lain, mengatasi tantangan yang ada,
hingga meredam konflik yang timbul. Makanya orang-orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih disukai dalam dunia kerja dibanding mereka yang hanya mengandalkan IQ. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada penanya. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami lanjut ke pertanyaan dari Saudari Lili Apriani yang akan dijawab oleh teman saya yaitu Rika Rizky Maharani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi, yaitu bagaimana emosi mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Jawabannya adalah emosi berperan penting dalam pengambilan keputusan, yakni membantu proses pengambilan keputusan ataupun menghambatnya. Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang dilakukan secara emosional atau arah emosi negatif mampu mengurangi kualitas pengambilan keputusan tersebut. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada penanya. Lili, Saudari. Terima kasih atas jawabannya, saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan dari Saudari Nida yang akan dijawab oleh teman saya yaitu Mukarramah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurdida, yaitu bagaimana cara mengelola emosi guna peningkatan mutu kinerja dalam suatu perusahaan. Nah, cara mengelola emosi guna peningkatan mutu kerja dalam suatu perusahaan yaitu dengan cara training seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan, guna bisa mempelajari dan mengelola bagaimana sih agar emosi tetap terjaga. Untuk itu, dengan diadakannya training, pengelola emosi bisa membantu peningkatan mutu kinerja dalam suatu perusahaan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada penanya yaitu Nurnida. Silahkan memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah jelas. Baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya. Itulah tadi materi dan pertanyaan yang timbul dari materi kami yaitu emosi dan suasana hati. Kami tutup presentasi kali ini dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.